sih, tapi ke negara-negara lain juga merasakannya, yaitu gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Siapa sih yang nggak tahu fenomena ini ya kan? Dan ini kejadiannya cukup besar sekali dan banyak yang memakan korban. Di sini bersama saya Aina Febri Aulia sebagai host yang akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Nah, saya sudah bersama 3 narasumber yang akan berbincang nih dengan kita nanti mengenai apa sih sebab penyebab maupun ada korban juga yang merasakan dampaknya gitu. Di sini ada yang merasakannya langsung nih guys, saudari Eni Edesia, perlu disapa dulu. Selanjutnya ada juga pakar yang akan menjelaskan apa sih yang terjadi di 2004 di Aceh itu, ada saudari Faiza Kamila, dan dari perwakilan aparat pemerintahan Muhammad Farel Dasar. Nah, kita akan membahas yang basic dulu lah kepada apa sih yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu. Nah, sebenarnya yang terjadi di Aceh pada 2004 itu simpelnya gini. Nah, yang terjadi itu adalah sebuah gempa bumi yang terjadi di dasar laut, tepatnya di Samudra Hindia sebelah barat Aceh. Nah, kekuatannya itu besar sekali, yaitu sekitar 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Nah, gempa inilah yang memicu adanya pergerakan pada tanah, tapi bukan cuma itu, tetapi juga memicu adanya gelombang laut. Nah, gelombang inilah yang biasanya kita sebut sebagai gempa bumi. Segede itu ya berarti, terus kayak kebayang kali kan sebenarnya kayak sudah berapa magnitudo? 9,1 sampai. Nah, itu besar kali sih ya. Nah, dan itu juga disebut sebagai gempa bumi terbesar di dunia. Berarti bukan cuma Aceh aja yang ngerasain dampaknya itu, berarti dari luar Aceh ataupun negara-negara lain adakah ikut merasakan dampaknya? Nah, ada bukan cuma Aceh jadi yang terdampaknya, tetapi juga yang di sekitaran Samudra Hindia, yaitu ada India,
jika masyarakatnya sendiri nggak tahu nih gimana nerapinnya terhadap sistem bencana nanti, maka harus mau ngapain ketika terjadi bencana, jadi cuma aja gitu. Kami feedback dari kita, dari pemerintah untuk sama-sama menjalankan yang telah dibuat itu ya kan. Kalau menurut korban gimana? Sebenarnya masih jadi ini ya, soalnya kita sebenarnya pakai bencana ini kan. Hasil ini kalau mereka yang berkawan sama bencana ini kita harus itu masyarakatnya juga ketika sudah diberi edukasi, tentunya mereka sudah lebih tahu apa saja langkah evakuasi yang harus dilakukan. Nah, jadi ketika ada terjadi gempa, jangan lupa itu tanda-tanda tsunami, tetapi kita harus melakukan evakuasi ke tempat yang lebih. terus kalau misalnya nih kita lagi di pantai terus ada gempa, itu gimana kita pertama kali yang kita hadapi itu apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama itu adalah nah, ketika kita panik, kita nggak tahu dong harus mulai. Nah, yang kedua kita menjadi manusia yang apa ya? Kita tuh harus sadar akan diri kita bahwa gempa bumi itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi untuk menghindari hal-hal buruk atau terjadinya tsunami, kita harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jangan ini apa nih nunggu-nunggu dulu ya. Terus kalau misalkan air surut, kita apakah boleh mendekat? Kita lihat kenapa sih ada air surut atau gimana gitu? Dan tentunya setelah kita sudah diberi edukasi, tentunya itu kan menjadi salah satu fenomena akan terjadinya tsunami ini. Jadi jangan deh daripada mengancam nyawa sendiri. Oh, bener banget guys. Kita dapat banyak pelajaran dari tiga narasumber kita. Jadi dari bincang-bincang kita tadi, kita sadar bahwa bencana itu tidak bisa kita hindari ya kan, tetapi adanya antusias dan kesiapan dari diri kita sendiri nih untuk menghadapi bencana-bencana itu. Seperti yang dibilang oleh pemerintah tadi yang telah menyediakan apa tadi? Menyediakan sistem peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini. Kita juga harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi fenomena-fenomena itu. Nah, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat dari tiga narasumber ini. Terima kasih ya guys atas berbagi cerita-cerita kita hari ini. Semoga yang menonton dan yang mendengarkan bisa dijadikan pelajaran dari yang merasakan